Selamat datang di video tutorial Siswa Niro. Kali ini teman-teman saya mau berbagi mengenai apa yang dimaksud dengan latte ya di 3D Blender. Oke, sebelum saya jelaskan secara detail mengenai latte atau screw atau revolve, teman-teman jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan loncengnya supaya teman-teman bisa mendapatkan video terbaru setiap minggunya dari saya. Oke, kalau begitu kira-kira mengenai latte atau screw di 3D Blender seperti apa ya? Langsung aja simak videonya sampai habis. Oke teman-teman, kali ini saya akan menjelaskan mengenai latte. Latte adalah proses pembentukan dari 2 dimensi ke 3 dimensi, hanya dibuat separuh saja, separuh rangka, terus kemudian nanti oleh 3D dia akan diputar. Ada yang bilang latte, ada yang bilang revolve, ada yang bilang screw. Oke, kalau di Blender screw, istilah namanya seperti itu. Oke, di awal bagaimana teman-teman diklik aja di boxnya lalu tekan delete, terus kemudian teman-teman tinggal pilih add ya. Kita buatnya tidak menggunakan objek 3 dimensi, tidak menggunakan mesh tapi menggunakan curve, jadinya Bezier. Ya, tampilan di awal seperti ini teman-teman. Terus kemudian teman-teman diklik aja, lalu teman-teman tekan R ya, tekan R, terus kemudian ke sumbu J. Nah, nanti teman-teman bisa diputar seperti ini sumbu J-nya. Oke, terus kemudian teman-teman ketik aja angka 90 di keyboard. Ketika 90 enter. Nah teman-teman ini sudah berdiri posisinya. Iya, posisinya sudah berdiri. Nah setelah sampai di sini teman-teman tekan angka 3 karena saya ingin mengedit dari arah sini. Iya, kurang lebih seperti itu. Oke, langkah berikutnya adalah teman-teman tinggal di blok aja atau diklik aja, nggak masalah ya. Diklik terus kemudian teman-teman tinggal ke edit mode. Wah, di edit mode teman-teman tinggal coba diseleksi semua. Terus teman-teman merubah supaya ini garisnya lurus, itu harus diklik kanan. Kemudian pilihnya adalah set spline poly. Ya, lurus, sudah selesai. Oke, setelah sampai di sini teman-teman bisa menseleksi bagian bawah boleh, bagian atas juga boleh ya. Kalau misalkan seleksi bagian atas, kalau digeser tinggal tekan G aja, lalu digeser bebas mau kemana arah. Kalau mau dipendekin berarti saya tekan Z. Nah, arahnya kemana? Silahkan mau di atasin atau bawah. Oke, saat ini saya kepengen mencoba ingin buat sederhana aja objeknya ya. Jadi kira-kira tingginya segini aja ya. Oke, terus kemudian saya mulai dari bawah sini. Terus kemudian saya tekan E. Saya tekan E, kenapa saya tekan E? Supaya emang extrude menambah. Nih, kira-kira begitu ya. Saya tekan extrude, terus kemudian kalau misalkan nggak arahnya mau ke Z, tinggal tarik aja Y sesuai kebutuhan, atau mau bebas silahkan. Kalau mau lurus banget pakai Y, klik aja, terus kemudian teman-teman tinggal dinaikin lagi. E lagi, mungkin ke atas, ke X lagi ke atas. Nah, X ya. Atau misalkan saya kepengen E dulu. Sorry, saya adu dulu, maaf. Saya skip. Saya klik di sini. Ini saya lihat dulu ya. Udah masih lurus ya? Oh, masih lurus, aman ya, masih lurus ya. Lalu saya tekan angka 3. Terus kemudian klik di sini, lalu saya tekan E. Nah, saya geser ke atas. Jadi tidak perlu menggunakan X atau Y, itu bebas teman-teman. Karena saya ingin membuat gelas sederhana ya. Saya klik di sini dulu. Ini saya zoom ya. Saya tekan titik aja di keyboard supaya langsung konsentrasi dekat ke apa yang kita seleksi. Lalu saya tekan E lagi, saya geser ke sini. Jadi, kalau lurus pakai kontrol ya. Nah, oke, atau pakai shift atau kontrol. Biasanya saya menggunakan kontrol seperlunya ya. Terus kemudian saya tekan E lagi ke atas. Iya, kira-kira gitu. Saya tekan kontrol lagi. Kira-kira begini. Nah, terus setelah sampai di sini teman-teman saya geser menggunakan shift ke bawah, lalu saya tekan lagi dari sini geser ke sini. Oke, kemudian teman-teman tekan E lagi, geser ke kanan, pakai kontrol biar lurus juga boleh, silakan. Terus kemudian saya tekan E lagi, saya tampakkan di sini saja, kira-kira di sini ya. Misalkan di situ. Nah, kalau teman-teman perhatikan di sini kan belum nyambung nih. Belum nyambung, bagaimana supaya nyambungnya? Teman-teman tinggal diklik kanan, pilihnya adalah di sini toggle cycle atau Alt C. Nah teman-teman sudah otomatis dia akan connect sendiri, otomatis, kurang lebih seperti itu, simple ya. Terus setelah sampai di sini, ini saya membuat gelas kayak gelas es krim gitu ya teman-teman. Jadi teman-teman tinggal bagaimana caranya supaya objeknya ini bisa dilengkungin, jadi nggak kaku banget. Teman-teman bisa diseleksi semuanya ya. Sih nggak usah semuanya, salah satu juga bisa. Klik kanan, pilihnya adalah di sini saya menggunakan spline Bezier. Nah, tadi kalau poly lurus, kalau Bezier melengkung. Nah, teman-teman saat ini bisa mengeditnya sesuai kebutuhan.
klik di sini di handle-nya, lalu tekan G. Nah, kira-kira di atas seperti itu. Lakukan dengan cara sama. Ya. Boleh diseleksi secara keseluruhan. Ya, teman-teman tinggal diklik aja, atau satu persatu juga boleh, lalu digeser kira-kira seperti ini. Oke, saya klik lagi di sini, saya geser lagi, klik di sini, saya geser kemari lagi. Oke, kemudian ini juga sama. Saya klik di sini, terus saya tekan G, lalu digeser seperti ini. Berikutnya saya pengen pegangannya agak gemuk sedikit, saya tekan klik di sini, saya klik di sini ya. Tekan G, geser sedikit ini, agak belembung sedikit. Iya. Terus kemudian bagian bawahnya sedikit saya akan lebih lancip ya, teman-teman. Saya tekan G, lalu saya tekan geser ke kanan. Saya kepengen, ini nggak usah deh. Ini cukup ke depan aja. Saya geser ya, tekan G, saya geser ke belakang. Iya. Kemudian di sini saya klik, kemudian saya coba geser kemari, agak ke oval. Nah, itu dia. Oke, setelah sampai di sini, teman-teman, saya coba untuk melihat ke atas. Ya, melihat ke atas. Oke, kalau didekatkan seperti ini tampilannya. Ini di bagian ujung gelasnya itu saya coba untuk agak oval, soalnya kalau lancip kasihan yang minum nanti. Bisa luka di bibirnya. Oke, saya klik di sini, lalu saya geser lagi ke sini handle-nya. Nah, itu dia teman-teman. Terus kemudian saya klik lagi di sini, saya geser lagi kemari. Dah, cukup selesai. Terus kemudian teman-teman setelah sampai di sini, teman-teman tinggal klik edit mode lagi, ya. Ke object mode normal seperti biasa. Jadi kita sudah mendapatkan bentuk gelas, ya, bentuk gelas, tetapi hanya separuh doang. Nah, kita hanya konsentrasi separuh saja membuatnya. Terus kemudian sampai di sini, ini saya coba konsentrasi ke bagian perspektif, jadinya kayak gini. Nah, ya teman-teman. Terus kemudian teman-teman tinggal ke modify, di sini ada nama modify. Ya, orang bilang sih modify ya, namanya object properties, modify properties. Klik aja, lalu di add modifier, di sini ada namanya screw. Oke, langsung klik aja. Nah, ketika sampai di sini bentuknya seperti ini karena kondisinya dia muter dari sumbu Z ya. Nah, sekarang kita rubah aksisnya sumbu putarnya dari sumbu Y. Nah, kita coba lagi putar dari X. Nah, jadinya seperti ini teman-teman. Jadi teman-teman bisa mengontrol kira-kira sumbu putarnya mau dari mana, dari X kah, dari Y kah, atau dari Z. Silahkan sesuai kebutuhan. Jadi sistem kerja dari komputer ini adalah awaran 0, terus kemudian diputar sejauh 360, jadinya seperti ini. Nah, ini diputar nih, terus diputar, jadinya seperti itu. Nah, itulah cara kerja revolve, late, atau screw, kurang lebih seperti itu. Jadi seperti ini teman-teman bisa membuat gelas. Nah, kalau kita perhatikan tadi kenapa ujungnya saya buat melengkung supaya kelihatan ada oval sedikit. Kalau enggak nanti kasihannya minum. Kurang lebih seperti itu. Terus kemudian teman-teman kalau melihat dari bulat ini kurang rapi atau kurang bulat banget, teman-teman bisa menambahkan segmen di sini di bagian iteration. Saya kasih kira-kira 40 saja ya. Oke, nanti teman-teman udah bisa melihat bahwa dia lebih rapat. Maksudnya bagaimana sih? Jadi gini, kalau saya kasih wireframe, kondisinya normal kan tadi sekitar 1 atau 2 atau 10 gitu ya. Nah, itu kan kurang bagus kalau misalkan saya kasih 1, normal 1 tadi kalau saya lihat. Nah, kan kasar tuh ya. Nah, teman-teman menambahkan aja kira-kira seberapa banyak. Nah, makin banyak segmennya, makin halus dan makin berat. Nah, oke, mungkin saya kasih 10 aja deh, gitu, atau 15 aja. Sudah cukup kalau memang sudah cukup. Kurang lebih seperti itu. Terus kemudian teman-teman bisa lihat di bagian display di sini. Nah, hasilnya seperti ini kurang. Ya. Sederhana, simple ya. Lalu bagaimana kalau saya ingin mengedit lagi gitu kan? Kalau teman-teman ingin mengedit lagi, teman-teman jangan lupa ya. Jadi saya kepengen ke edit mode lagi. Nah, teman-teman bisa ngedit. Kira-kira di sini arahnya dari mana? Saya tekan angka 3 dulu ya, teman-teman, angka 3. Atau teman-teman langsung klik di sini, diklik di titiknya. Oh, saya kurang lebar gitu kan. Saya tekan G. Lalu teman-teman geser mau ke arah X atau Y, silakan. Nah, teman-teman bisa mengedit. Wah, saya mau yang lebih tipis lagi gitu, biar lebih langsing. Atau mau tebel supaya puas minumnya atau gimana. Kurang lebih seperti itu ya, teman-teman. Lalu teman-teman kalau mau normalin lagi, sudah selesai, lalu klik object mode. Simple, sangat sederhana. Ini adalah modeling dari vertex dari Bezier yang kita buat dari pad biasa, terus kemudian dijadikan 3D dengan teknik latte. Ini adalah teknik yang pertama. Teknik yang kedua, teman-teman bisa juga mengambil dari gambar terus nanti di mapping, di cropping ulang. Oke, teknik kedua bagaimana caranya, teman-teman? Oke, silakan disimak. Ini saya geser dulu ya, teman-teman ya. Objeknya saya geser dulu. Saya geser kira-kira
kemana ya? Iya. Silakan mau ke kanan atau ke kiri itu bebas. Saya geser aja ke X, ke sini saja. Oke, setelah sampai di sini teman-teman, kita mencoba untuk geser ke kanan aja deh. Ke Y, sini aja ya. X ya, dikit ya. Dah. Jadi biar nanti ada di sampingnya, teman. Oke. Yang berikutnya bagaimana kalau misalkan saya menggunakan gambar sama, teman-teman. Jadi teman-teman memang di awal teman-teman bisa melakukan yang namanya membuat curve baru. Ini saya tidak pilih ya, saya tidak pilih. Tidak saya pilih objeknya, jadi saya klik keluar dulu, lalu pilih add kurva bezier lagi seperti biasa. Lalu teman-teman tekan R seperti biasa. Nah itu diputar ke sumbu apa? Ke Y atau X. Nah ini Y. Lalu tekan angka 90, enter. Nah teman-teman sudah mendapatkan bahwa dia berdiri sama kayak tadi yang di awal kita buatnya. Oke, kemudian teman-teman dari angka 3, nah, di angka 3 tekan angka 3 aja, jadi kita ngeliat dari arah depannya langsung. Terus kemudian teman-teman mengambil gambar acuannya. Iya. Bagaimana caranya? Teman-teman tinggal klik aja add namanya image referensi. Ya, referensi teman-teman tinggal ngambil. Oke, teman-teman saya sudah mendapatkan ini dia filenya. Jadi filenya JPEG, bisa PNG, bisa JPEG, silahkan mana aja. Saya pilihnya PNG aja deh. Saya pilih load referensi. Nah, teman-teman saya sudah mendapatkan saat ini. Biarkan saja gambar ini seperti ini. Nah, teman-teman tinggal ngikutin aja. Kalau kepengen mau bikin botol, ikutin aja objeknya. Kira-kira seperti apa maunya. Nah, jadi ini teman-teman konsentrasi di sini. Terus kemudian di garisnya. Terus teman-teman tinggal di edit mode. Oke. Pastikan diseleksi semua. Lalu teman-teman klik kanan seperti biasa. Lalu saya pilih poly. Oke. Terus kemudian teman-teman tinggal kira-kira menggeser langsung bagian yang terserah, yang mau di atas yang mana. Ini kalau mau digeser ke sumbu Z tinggal tarik ke atas sesuai dengan kebutuhan. Contoh, membuat contoh kasar aja ya. Saya geser ke bawah. Saya tekan saya tekan G aja deh. Saya tekan Z, saya pindah ke bawah. Ya. Ini saya undo dulu. Ini soalnya kayak extrude map. Tadi saya undo dulu sebentar ya teman-teman. Saya skip dulu. Saya undo lagi. Oke, saya ulangi. Jadi dari sini teman-teman tinggal tekan G lalu Z, pindahkan ke atas saja, taruh di ujung kira-kira gitu ya. Oke, klik di sini, lalu tekan G, Z ke arah bawah, kira-kira demikian. Dah. Nah saya boleh membuat dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas silakan. Oke, mungkin saat ini saya konsentrasi di bagian bawah aja deh. Saya tekan Z, oke, saya dekatkan, konsentrasi di sini. Teman-teman kalau memang kurang pas tinggal tarik ke bawah lagi. Oke, teman-teman tinggal buat bentuk kasarnya dulu, baru nanti diedit ya. Caranya gitu. Tekan E lagi, lalu geser kemari. Tekan E lagi, lalu geser kemari. Terus kemudian teman-teman geser lagi ke bawah. Lalu tekan E lagi, geser kemari. Oke, saya geser ke bawah lagi, tekan dengan Shift, tekan E lagi. Lalu geser kemari. Lakukan dengan cara sama, perlahan-lahan. Klik lagi di sini ya. Teman-teman tekan E lagi, geser kemari. Nah, itu dia. Ya, jadi saya biasanya kalau memodeling sesuatu saya membuat objeknya kasarnya dulu, baru nanti diedit teman-teman. Nah di sini nih kalau memang mau melengkung dibuat dua bentuk pola juga boleh. Di sini saya tekan lagi E, saya klik lagi di sini, saya klik lagi di sini, saya klik lagi di sini, simple. Saya tekan E, saya geser ke atas. Ya terakhiran nanti seperti biasa teman-teman, bahwa kalau teman-teman kepengen menutup garis yang kita sudah buat, teman-teman klik kanan, pilihnya namanya adalah toggle C. Selesai. Nah sampai di sini teman-teman tinggal diklik kanan, pilihnya adalah bezier. Nah teman-teman tinggal ngedit, silahkan bentuknya seperti apa. Saya tekan G, klik di sini, saya tekan G, saya pindahkan agak kemari, ya kan. Terus kemudian ini agak klik di sini, saya tekan G, klik lagi di sini, saya tekan G kemari, ya sesuai kebutuhan. Kemudian juga sama, klik di sini, saya tekan klik di sini, saya geser lagi. Nah, simple, sederhana. Ini juga sama, kalau klik lagi di sini, terus kemudian diklik di sini, terus saya geser lagi kemari, terus saya geser lagi ke atas pakai Shift. Kemudian klik lagi di sini, saya turunkan ke bawah, kira-kira begini. Boleh, tidak masalah. Kalau agak sedikit agak kemari atas, klik di sini. Ini saya turunkan yang ini.
Iya. Nah, ini saya naikin. Jadi geser-geser menggunakan G ya teman-teman. Ini kalau kurang bagus tinggal digeser ke atas. Kira-kira demikian. Oke, iya seperti itu. Terus kemudian teman-teman digeser ke atas lagi, lalu edit lagi sampai terbentuk sesuai dengan polanya. Jadi atur, simple, sederhana. Lakukan dengan cara sama yang di sini juga sama. Klik G lagi, pelan-pelan. Geser ke atas lagi, pelan-pelan. Oke, saya mundurkan. Saya rasa cukup. Nah, ini kalau mau dilengkungin sedikit melengkung, teman-teman klik di sini, lalu teman-teman tinggal klik G lagi, kira-kira agak dideketin. Nah, sedikit oval. Ya. Oke, saya geser lagi ke atas. Ini juga sama. Saya sedikit ke bawah. Klik di sini. Klik di sini, saya geser ke bawah sedikit. Saya G. Ya, ini juga sama. Klik di sini, saya tekan G sedikit. Nah, agak landai gitu ya. Oke, saya geser lagi kemari. Lakukan dengan cara sama di sini. Klik di sini, lalu tekan G. Geser dibuat lengkungan sesuai kebutuhan. Lakukan dengan cara sama di sini. Klik di sini, jadi aktifkan dulu. Lalu teman-teman klik di bagian handle-nya, tekan G. Nah, itu dia. Lakukan dengan cara sama. Klik lagi di sini, tekan G lagi. Jadi hanya tekan G aja terus gitu kurang lebih. Oke, teman-teman sudah jadi polanya seperti itu. Setelah sampai di sini, teman-teman tinggal matikan aja bagian empty-nya, yaitu di gambarnya yang ada display. Matikan aja. Nah, kita sudah mendapatkan seperti ini, teman-teman. Kita kembali ke bagian object mode. Nah, kita sudah jadi pola seperti ini. Ini dia, teman-teman. Ya, saya geser kemari. Nah, setelah sampai di sini, teman-teman tinggal melakukan proses seperti tadi, yaitu modify, pilihnya screw. Nah, kita kembali ke X. Jadinya seperti ini. Oke, teman-teman, sangat simpel, sangat sederhana. Nih saya tekan angka 3 dulu supaya letaknya sedikit ke atas. Oke, saya tekan Z sedikit ke atas di sini. Klik lagi di sini, saya tekan ke atas. Iya, Z-nya. Oke. Kemudian di sini saya tekan G lagi ke arah Y, saya geser kemari. Oke. Terus kalau saya ingin melihat angka dari atas, kelihatannya seperti ini letaknya, teman-teman. Oke, ini posisinya agak di sini supaya kelihatan dramatis. Saya coba untuk menduplikat, ke arah bebas ya, arahnya mau dimanapun silakan. Oke, terus saya klik D, Shift D lagi, saya duplikat kemari. Iya, jadi kita bisa minum bersama. Kurang lebih. Oke, saya kembali ke sini posisinya, jadinya seperti ini. Simple, sangat sederhana. Itu cara kerja ketika teman-teman ingin bermain dengan latte. Jadi biasanya saya kalau latte ini saya sering selain membuat kayak gelas, mangkok, botol, terus kemudian saya juga bisa membuat seperti ban motor atau ban mobil, kurang lebih seperti itu. Oke teman-teman, inilah materi bagaimana cara menggunakan fungsi latte atau screw di 3D Blender. Saya berharap materi bermanfaat dan berguna. Ini untuk pemula ya. Nanti kalau saya akan buat di materi khusus untuk yang tingkat lanjut, ada mungkin bikin ban motor atau ban lainnya sebagainya ya. Oke teman-teman, jangan lupa kalau materi ini bermanfaat silahkan di-share ke teman-temannya. Jangan lupa juga like, subscribe, dan aktifkan loncengnya supaya teman-teman bisa mendapatkan video terbaru dari saya mengenai modeling 3D lainnya. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.